Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Mutia Putri. Nah, kali ini aku pengen cerita-cerita sama papanya anak-anak. Udah lama enggak interogasi papanya. Hari itu aku udah pernah tanya-tanya seputar kenapa nggak pengen jadi CPNS. Kalian bisa lihat di video sebelumnya. Hari ini aku mau flashback cerita tentang pertemuan kita dulu gitu. Kira-kira papanya Fatir masih ingat nggak ya? Pa, Mama mau nanya, Papa masih ingat nggak di mana pertama kali kita jumpa? Ingat di sekolah, di sekolah. Aku, iya, aku gurunya, kamu muridnya. Berarti ini teman-teman biar kalian tahu, ini adalah guru bahasa Inggris aku dulu guys. Tapi dia dulu kita kenalannya tuh antara guru dan murid. Beliau PPKL apa sih bahasanya? PPL. PPL di sekolah aku dulu gitu. Terus mau tanya lagi apa ya? Ayo mau tanya apa lagi sih guys? Aku aja bingung gitu. Pak, tadi udah tanya di mana pertama jumpa. Kalau di mana suka, kapan Pak pertama suka sama Mama? Nggak tahu, nggak ingat lagi. Ya Allah, tega kali bisanya nggak ingat lagi. Kenapa suka sama Mama? Kenapa kok asik ketawa? Cepat jawab dengan sejujur-jujurnya. Karena kamu baik, karena kamu cantik. Kalau baik, cantik, semua perempuan juga kayak gitu. Yang sulit untuk dijawab. Harus jawab. Kenapa? Karena, Ada yang penasaran nggak guys? karena apa ya? Karena, hmm, karena dulu, jadi sebelum sama mama adalah beberapa cewek Oh my gosh. yang suka, tapi nggak sama. Kenapa nggak sama gini kan? Kan gini kan, sebelum sama sebelum sama mama Mencurigakan kali. adalah apa namanya, mantan kan, tapi nggak sama. Kenapa nggak sama, kenapa pilihnya mama? Karena kalau apa ya, kalau sama yang lain waktu ceritain tentang impian, usaha, sesuatu yang ingin dikerjakan, orang lain itu nggak mendukung tapi disepelekan. Nah, itu menyakitkan ya. Kalau cewek cantik itu menyepelekan kita, keinginan dan impian dan cita-cita kita, itu sangat menyakitkan. Di sepele itu jatuhlah harga diri kita, ya, harga diri papa sebagai laki-laki. Tapi kalau mama enggak, mama mendukung setiap impian-impian yang papa punya dulu. Itu. Kayak mana teman-teman? Kira-kira kalian percaya jawabannya kayak gitu? Soalnya nih mantan playboy. Oke. Enggak lah. Pas sejauh kita kenalnya dari tahun berapa Pak kita kenal? 2011. Ya, kita kenalannya 2011. Enggak. Iya, 2011. Kita kenalan 2010. kenalannya 2010, jadiannya 2011 gitu ya. Iya. Iya, kita kenalannya 2010, kita jadiannya 2011, habis itu kita menikahnya 2000. 2014. Ya, kita menikahnya 2014. Jadi prosesnya tuh kita kurang lebih 3 tahun ya. Pengenalannya tuh kurang lebih 3 tahun. Terus kita menikahnya di 2014. Alhamdulillah kita menikahnya akhir tahun ya, 11 November, bulan 11 ya ya, bulan November. Terus alhamdulillah Allah kasih rezeki di bulan 1 hamil anak pertama.
apa, kayak mana kesannya waktu dengar istri hamil anak pertama apa? Kesannya bersyukur, terkejut, takut. Bersyukur karena alhamdulillah dapat anak anugerah titipan dari Allah. Tapi takut karena ya Allah belum tentu siap menjadi seorang papa, menjadi seorang ayah untuk anak itu takut. Karena itu amanah. Mampu apa enggak kita mendidiknya nanti, bukan masalah memberinya nafkah, bukan masalah nafkah, harta, karena itu Allah yang menjamin. Karena Allah telah menjamin setiap rezeki. Jadi kalau Allah menitipkan anak, Allah pasti titipkan rezeki untuk anak melalui kita orang tuanya. Bukan masalah itu, masalah mampu tidaknya kita mendidik dia ke jalan yang benar. Mampu enggak kita memberikan pendidikan terbaik untuk dia supaya dia benar-benar di jalan yang baik. Tapi bahagia. Bahagia banget. Waktu dengar pertama tuh kayak mana? Itu lagi tidur kalau nggak salah ya, pagi-pagi ya. Waktu dengar tuh ada terkejut, shock atau yang kayak mana Pak? Atau langsung bahagia nggak pakai shock? Terkejut, terharu, mau nangis, tapi takut. Ya bercampur aduk. Sama seperti waktu pertama melahirkan, istri melahirkan punya anak pertama, itu nangis, sedih. Ya karena ya Allah ternyata udah jadi seorang ayah. Ini rasanya kayak belum siap gitu, belum mampu. Harus siap lah, harus mampu lah, ada dua loh. Iya, iya, iya. Tapi rasanya kayak belum siap menerima amanah. Tetapi harus siap, kan gitu. Nggak boleh bilang kayak gitu, nanti nanti Allah ambil balik, jangan sembarangan ngomong. Siap. Waktu itu, perasaan di waktu di hari H itu. Ini kan anak-anak udah besar. Di hari H. Waktu hamil atau melahirkan? Di hari pertama dengar istri hamil dan di hari pertama waktu istri melahirkan anak pertama, waktu lihat anak pertama baru lahir. Jadi agak takut. Ya Allah. Berarti nggak bahagia. Bahagia, senang banget, terharu, tetapi bercampur perasaannya. Begitulah perasaan laki-laki, nggak sama kayak perasaan wanita. Kamu tahu nggak, mood wanita itu bisa berubah dalam hitungan detik. Jadi jangan 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 sampai salah ngomong yang bikin mood berantakan. Iya, nggak salah ngomong. Berarti kamu nggak senang, berarti kamu nggak Ya Allah, siap. senang kali, siap, siap untuk punya anak. Tetapi ketika kita menerima amanah dari Allah, maka kita harus ingat bahwa kita harus betul-betul menjaganya, mendidiknya. Nah, itu yang jadi masalah. Sedangkan banyak orang yang pengen menikah muda, tapi mereka nggak mikir apa mereka sudah belajar tentang bagaimana berumah tangga, bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang suami. Karena di sekolah nggak pernah diajarkan yang itu. Padahal itu sesuatu yang harus diamalkan, dipraktekkan tapi tidak diajarkan. Kok sulit sih memahaminya? Terlalu berantakan. Terlalu dalam, artinya ketika kita mau menikah atau kita mau jadi ayah, maka persiapkan mental. Siapkan mental supaya kita siap mendidik dia. Itu yang penting, pendidikan. Oh gitu. Oke. Berarti kesan untuk anak pertama bukan bahagia tapi terkejut, guys. Agak nyesek. Kamu bilang gitu loh tadi. Coba kamu reply ulang. Dia bilang gitu kan, guys. Tadi dia nggak bahagia tapi dia terkejut. Dia shock. Aku bukan pengen jawaban kayak gitu. Kamu jangan lupa perempuan itu punya mood yang berubah setiap saat, hitungan detik.
dan kalimat-kalimat kamu itu menusuk loh. Kamu nggak tahu ya, sakit melahirkan itu rasanya aduh. Aku bahagia banget, tapi terkejut. Oke guys ya, kita nggak tahu mana yang betul. Oke, terus waktu aku jadi bad mood tau nggak, mau nanya apa lagi tuh rasanya udah aduh udah mati kutu. Aku padahal masih mau nanya, aku cuma nanya simple gimana perasaannya ketika dengar aku hamil, karena aku masih mau nanya lagi gimana perasaan kamu semenjak menjadi Pak Mil, merasa direpotin nggak sama aku gitu. Ya nggak pernah merasa seperti itu. Ya karena kebetulan aku hamil anak pertama, nggak mabok, nggak pusing. Jadi mungkin kamu fine. Mau anak pertama, mau anak yang kedua, sekarang nggak pernah merasa direpotin sama kamu. Senang, siap siaga, siap antar jaga 24 jam kemanapun kamu mau. Terus waktu dengar kehamilan anak kedua, perasaan kamu gimana? Itu waktu umur Bang Fatir 2 tahun. Dan kebetulan Allah titipin amanahnya sebentar, cuman di kandungan selama 3 bulan. Perasaan kamu gimana? Cuman Allah titipin sebentar, kamu shock nggak? Shock, sedih, terbayang-bayang, terngiang-ngiang, takut. Takut, takut kehilangan. Tapi udah hilang. Ya, takut kayak mana ya Allah, kayak gitu. Guys, maaf ya, suami aku emang agak datar gini orangnya. Padahal aslinya romantis, kocak, lucu kan, Pak? Lihat dari cara ketawanya aja kita udah bisa tahu kalau dia tuh orangnya kocak gitu. Cuman dia orangnya tuh nervous. Kalau depan kamera tuh suka jadi lupa mau ngomong apa gitu. Nah, aku mau nanya lagi, perasaan kamu waktu aku hamil anak ketiga Muhammad Faris. Gimana? Bahagia banget waktu lahir Faris. Ada merasa trauma nggak? Karena kan anak kedua aku guguran. Sebenarnya waktu operasinya, karena nggak pernah segitu takutnya lihat istri lagi di atas tempat tempat tidur rumah sakit itu yang didorong pakai itu. Nah, tak berdaya di atas tempat tidur itu, didorong dimasukin ke ruang operasi. Jantung ini terasa deg 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 gitu. Kenapa? Karena aku sendiri Ya kamu gak Allah, nemenin. nggak bisa masuk ke dalam waktu melahirkan anak pertama, kan masuk ke dalam bisa lihat, bisa jagain. Ya Allah, kayak mana istriku di dalam ruang operasi. Ya Allah, selamatkan kedua-duanya. Takut, Tapi kan dokter kedua-duanya nggak takut. kasih pilihan antara aku dan anak. Berarti dokter insya Allah menjamin bisa menyelamatkan keduanya. Itu kekhawatiran seorang suami. Semua suami bakalan khawatir ketika istrinya di ruang operasi. Ya Allah, gimana istriku? Dan itu lama, seolah-olah waktu berhenti, nggak jalan waktu. Tak, tuk, tak, tuk. Jadi detik-detik itu berhenti, detik jarum itu. Ya Allah, kok lama kali jalan waktu, kok nggak keluar-keluar dari ruang operasi. Rasanya nggak siap-siap istri dioperasi sama dokter. Dan anak kedua lahir, alhamdulillah dioperasi dengan selamat, sehat walafiat. Ya Allah, alhamdulillah. Bahagia kali kalau udah itu. Ya Allah. Kok ekspresinya berbeda ya dengan kelahiran anak pertama? Biasanya di mana-mana orang anak pertama yang heboh gitu ya. Ini anak ketiga guys. Terus papa lebih repot nemenin mama di hamilnya Fatir apa di hamilnya Faris? Dua-duanya nggak repot. Dua-duanya papa senang. Tapi kan mama mabuk hamil parah. Ya senang tapi. Senang. Mm. Gimana perasaan papa, karena kan yang satu melahirkan normal, yang satu SC. Kira-kira siapa lebih horor prosesnya? Dua-duanya horor.
Kalau kita lihat langsung, aduh ngeri, nggak pengen lihat lagi rasanya. Jangan sampai istri hamil lagi, waktu lihat istri melahirkan dengan mata kepala sendiri, istri lagi melahirkan anak, aduh ngeri kali, ya Allah. Sampai bersalawat, takbir, Allahu Akbar, sampai baca doa entah apa-apa. Satu Al-Quran tuh udah mau habis dibaca, ya Allah. Enggak 30 juz juga, mah. Ya, kurang lebih satu juz itu. Juz amma. Salawat, salawat, takbir, istighfar, ya Allah, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, selamatkanlah mereka berdua, ya Allah. Nah, guys, itu makanya penting ajak suami ikut waktu melahirkan. Supaya apa? Supaya suami tahu gimana pengorbanan kita tuh nggak mudah dari hamil menjelang dari 1 sampai 9 bulan, yang kadang ada yang mabuk, ada yang normal. Kebetulan aku waktu hamil anak pertama alhamdulillah fine, nggak apa-apa. Kalian bisa lihat di blog aku sebelumnya, di video aku sebelumnya aku udah cerita tentang proses lahiran normal. Juga kalian bisa lihat video aku yang selanjutnya tentang proses lahiran sesar. Bukan prosesnya ya, tapi lebih ke jalan ceritanya. Kebetulan waktu hamil Faris aku mabuk parah dan uh, SC pula, karena kebetulan banyak tragedi-tragedi gitu. Intinya mau melahirkan normal atau SC sama aja, kita tetap aja seorang ibu sejati, nggak ada bedanya. Uh, Terus Pak, uh, sebelum istri lanjut cerita, istri mau tanya, kira-kira waktu istri dokter saranin SC, papa siap nggak dengan perkataan orang-orang di kampung kali gitu? Kok istrinya SC, kenapa nggak normal aja? Tuh berarti belum jadi ibu tuh kalau nggak normal. Siap. Sebenarnya kita, papa lebih percaya dengan apa yang terbaik menurut dokter, karena dokter kan ahlinya. Kalau misalnya dokter bilang ini masih bisa secara normal, ya silakan. Kalau dokternya bilang ini kayaknya nggak bisa normal tapi harus dioperasi, ya selama dokternya bertanggung jawab untuk operasi, silakan, nggak masalah. Jadi siap dengan segala resikonya. Nggak penting ngomongan orang, yang penting dokter gimana ngomongnya. Konsultasinya bukan sama orang, tapi kan konsulnya sama dokter. Ya, konsul sama dokter. Gitu guys. Jadi kalian bisa kasih konseling sama suami atau ibu mertua atau ipar-ipar yang agak julid dengan orang yang lahiran SC. Kalian bisa kasih tahu normal atau SC itu uh, juga tetap berkorban. Malah aku lebih repot waktu lahiran SC loh penyembuhannya. Intinya apapun prosesnya kita tetap seorang ibu gitu guys. Nah, kalian harus tahu lagi, suami aku kok di depan kamera kalem, padahal aslinya cerewet, lucu, gemesin. Kalian bisa lihat video-video romantis kita di yang lain-lainnya. Kalian bisa scroll. Yang paling penting jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum.